Kisah Ulbah bin Zaid, sedekah yang menggetarkan arsy Allah. Pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah, Madinah dilanda musim panas yang terik. Suasana kota yang biasanya penuh dengan aktivitas kini tampak lebih tenang. Penduduk lebih memilih berdiam diri di rumah atau berkumpul di kebun mereka, menghindari sengatan panas matahari yang terik. Angin panas bertiup kencang, membawa debu-debu yang mengotori atap rumah dan halaman-halaman mereka. Semua orang tampak berusaha untuk bertahan di tengah kerasnya cuaca. Namun, jauh di dalam hati mereka ada kabar besar yang mulai terdengar. Pasukan Romawi, kekuatan besar yang pernah dipermalukan oleh pasukan Muslim di Perang Mu'tah, sedang mempersiapkan serangan balasan. Pasca kemenangan besar dalam Perang Fathul Mekah dan Perang Hunain, Islam semakin berkembang pesat. Rasulullah SAW telah mengirimkan surat-surat pada berbagai kerajaan dunia, termasuk kepada Kaisar Romawi, mengajak mereka untuk memeluk Islam atau membayar jizyah sebagai bentuk penghormatan kepada negara yang berdaulat. Namun, setelah kekalahan Romawi di Perang Mu'tah, Romawi merasa malu dan bersumpah untuk membalas. Kini ancaman itu kembali datang mengarah kepada Madinah, dan Rasulullah memutuskan untuk menyiapkan pasukan yang besar untuk menghadapi serangan tersebut. Madinah menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan. Kabar ancaman perang semakin terdengar, dan Rasulullah memutuskan untuk mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi pasukan Romawi di Tabuk. Namun, perjalanan menuju Tabuk bukanlah perjalanan yang mudah. Selain jaraknya yang sangat jauh, musim panas yang membara juga menambah kesulitan. Namun, bagi Rasulullah, jihad di jalan Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak peduli dengan kondisi alam atau kesulitan apapun. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Masjid Madinah untuk mengumumkan berita yang sangat penting. Ketika mereka berkumpul, Rasulullah berdiri di hadapan mereka dan menyampaikan berita tentang perang yang akan datang. "Saudaraku, kita akan berangkat ke Tabuk untuk menghadapi pasukan Romawi yang akan menyerang kita. Ini adalah jihad fisabilillah, dan jika kita harus siap menghadapi segala tantangan, termasuk cuaca panas dan perjalanan yang jauh," kata Rasulullah dengan tegas. Beliau kemudian menambahkan,
Janganlah kalian takut dengan panasnya musim ini, karena api neraka jauh lebih panas. Sesungguhnya setiap kesulitan yang akan kita hadapi di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan azab neraka yang lebih pedih. Kata-kata Rasulullah ini langsung menggugah hati para sahabat. Mereka tahu bahwa meskipun perang ini sangat berat, perjuangan di jalan Allah adalah suatu kehormatan dan jalan menuju surga. Namun, di antara mereka ada sebagian orang yang tidak begitu antusias dengan pengumuman tersebut. Mereka merasa berat dengan perjalanan yang jauh dan cuaca yang sangat panas. Di antara mereka terdapat sekelompok orang munafik yang berusaha mencari jalan alasan untuk tidak ikut serta dalam perang ini. Salah seorang dari kelompok munafik itu adalah Ja'ad bin Qais. Dia adalah seorang yang tampaknya taat, namun hatinya penuh dengan keraguan dan kemunafikan. Ketika Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Ja'ad, apa pendapatmu jika kita pergi berperang melawan Bani Asfar yang disebut Romawi?" Ja'ad dengan alasan yang sangat lemah menjawab, "Izinkanlah aku untuk tidak berangkat, ya Rasulullah. Kaumku tahu aku mudah tergoda wanita. Aku takut jika melihat wanita Romawi, aku tidak akan bisa menahan diri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam hati Ja'ad dan mengetahui bahwa alasannya hanyalah untuk menghindari perang. Beliau hanya berpaling dan memberinya izin untuk tidak berangkat. Padahal Allah menurunkan ayatnya untuk menegur Ja'ad dan orang-orang seperti dirinya. Ayat tersebut berbunyi, di antara mereka ada yang berkata, "Berilah aku izin tidak berperang, dan janganlah engkau menjerumuskanku ke dalam fitnah." At-Taubat ayat 49. Kata-kata Ja'ad ini menjadi bukti bahwa orang-orang munafik selalu mencari alasan untuk menghindari kewajiban jihad. Mereka lebih memilih kesenangan dunia daripada berjuang di jalan Allah. Berbeda dengan Ja'ad, sebagian besar kaum muslimin merasa semangat dan antusias untuk berangkat ke medan perang. Mereka tahu bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia dan akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang memiliki harta segera mulai menyiapkan infak untuk memenuhi kebutuhan pasukan. Di antara mereka, Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa seluruh hartanya, yaitu 4.000 dirham. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Jawaban ini menggambarkan kesetiaan dan keikhlasan Abu Bakar dalam perjuangan di jalan Allah. Tidak lama setelah itu, Umar bin Khattab datang membawa setengah hartanya. "Ya Rasulullah, ini setengah dari hartaku
Semoga Allah memberkahi yang tersisa untuk keluargaku, kata Umar dengan penuh kerendahan hati. Sementara itu, Utsman bin Affan datang dengan menyumbangkan 1.000 dinar, 200 ekor unta, dan kafilah dagangannya yang sangat berharga. Rasulullah dengan penuh rasa syukur berdoa, "Ya Allah, ridhoilah Utsman." Begitulah semangat kaum muslimin yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun, di tengah semua dermawan tersebut, ada seorang sahabat yang sangat fakir dan merasa tidak memiliki apa-apa untuk disumbangkan. Ulbah bin Zaid adalah seorang sahabat yang dikenal sangat miskin. Dia tidak memiliki banyak harta. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dia harus bekerja keras. Ketika para sahabat berlomba-lomba memberikan infak mereka, hati Ulbah sangat teriris. Dia duduk di pojok masjid, merasa tidak berarti karena tidak bisa berkontribusi dalam bentuk harta. Hatinya sangat berat. Dia ingin membantu pasukan muslim, tetapi dia tidak memiliki apa-apa untuk disumbangkan. "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa. Apa yang bisa aku berikan?" pikir Ulbah. Ia merasa seperti orang yang tidak berguna di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Setiap kali dia mendengar kabar para sahabat yang memberi dengan ikhlas, hatinya semakin pilu. Namun Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membantu perbekalan pasukan yang kesulitan, Allah akan mengampuninya dan memberinya surga." Kata-kata itu terus bergema dalam hati Ulbah. Suatu malam, Ulbah tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan. Ia merasa dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia bangkit dari tempat tidur, berwudu, dan melaksanakan sholat malam. Dalam tangisnya, ia memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, "Ya Allah, aku tidak memiliki harta. Yang aku punya hanya kehormatanku sebagai seorang muslim. Jika ada yang menghinaku, aku maafkan. Inilah sedekahku untukmu." Doa Ulbah dengan sepenuh hati. Air matanya mengalir deras. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara baginya untuk berkontribusi dalam jihad ini. Tanpa harta, tanpa banyak daya, hanya ada doa dan harapan di hadapan Allah. Ia berdoa semoga Allah menerima niat baiknya. Pada pagi harinya, setelah sholat subuh, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Siapa yang sudah bersedekah tadi malam, hendaklah ia berdiri." Semua sahabat saling berpandangan, namun tidak ada seorang pun yang berdiri. Tiba-tiba Rasulullah mendekati Ulbah dan berkata, "Wahai Ulbah, sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah." Ulbah terkejut. "Benarkah ya Rasulullah, sedekahku yang tidak ada apa-apanya itu diterima oleh Allah?"
Tanya Ulbah dengan mata yang penuh haru. Rasulullah tersenyum lembut dan menjelaskan, Allah tidak memandang besar kecilnya sedekah, tetapi keikhlasannya yang ada di baliknya. Ulbah merasa sangat bahagia. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki banyak harta, Allah tetap menerima amalnya karena keikhlasannya. Sebagai bentuk penghargaan atas keikhlasan Ulbah, Rasulullah memberikan 6 ekor unta kepada Ulbah dan 7 orang sahabat lainnya yang tidak memiliki harta banyak. Benarkah ya Rasulullah, sedekahku yang tidak ada apa-apanya itu diterima oleh Allah? Tanya Ulbah. Matanya berkaca-kaca. Rasulullah mengangguk. Benar Ulbah, sedekahmu telah menggetarkan arsy Allah. Ulbah merasa sangat bahagia. Dia merasa seolah-olah mendapatkan surga yang selama ini dia khawatirkan tidak bisa diraihnya. Kini dia bisa berangkat ke medan perang bersama Rasulullah dengan penuh semangat dan kebahagiaan yang tiada tara. Allah menerima amalnya yang sangat sederhana, dan itu memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada harta yang melimpah. Pasukan Muslim akhirnya berangkat menuju Tabuk, perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Namun mereka tetap semangat karena mereka tahu bahwa mereka berjuang untuk agama Allah. Dalam peperangan yang sangat berat itu, pasukan Muslim akhirnya memperoleh kemenangan yang gemilang. Negara-negara yang menjadi sekutu Romawi pun menyerah, dan Islam semakin berkembang di wilayah itu. Ulbah bin Zaid, sang fakir yang sedekahnya menggetarkan arsy Allah, turut serta dalam kemenangan tersebut. Dia merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan suci ini. Kisah Ulbah bin Zaid mengajarkan kita bahwa sedekah tidak selalu tentang harta. Keikhlasan dan ketulusan hati lebih berharga daripada jumlah harta yang kita miliki. Ulbah membuktikan bahwa meskipun dia miskin, dia tetap bisa berkontribusi dengan amal yang ikhlas. Allah tidak memandang besar kecilnya amal, tetapi niat dan ketulusan hati di balik amal tersebut. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, apapun keadaannya, memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Kita tidak perlu menunggu kaya ataupun memiliki banyak harta untuk berbuat kebaikan. Yang terpenting adalah niat yang tulus dan keikhlasan dalam beramal. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa berbuat baik dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ulbah bin Zaid memiliki banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup, terutama dalam konteks ibadah, keikhlasan, dan perjuangan di jalan Allah. Berikut beberapa hikmah penting yang dapat diambil dari kisah ini. Keikhlasan dalam beramal. Kisah Ulbah bin Zaid mengajarkan kita bahwa keikhlasan adalah kunci utama diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun
Ulbah tidak memiliki harta yang banyak untuk disumbangkan, tetapi keikhlasan dan ketulusan hatinya dalam berdoa dan berjihad di jalan Allah diterima oleh Allah. Allah tidak memandang besar kecilnya amal, tetapi yang terpenting adalah niat dan ketulusan hati yang mendasari amal tersebut. Bahkan sedekah sekecil apapun yang dilakukan dengan niat yang ikhlas bisa menggetarkan arsy Allah. Ini adalah pelajaran besar bagi kita untuk selalu berusaha meluruskan niat setiap kali kita melakukan amal, baik itu sedekah, ibadah, maupun tindakan kebaikan lainnya. Kisah Ulbah menunjukkan bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial atau keadaan finansial memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Ulbah adalah seorang sahabat yang sangat miskin, tetapi dia tidak merasa terhalang untuk beramal. Ketika ia merasa tidak memiliki harta, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan berdoa dan memohon kepada Allah. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Bahkan jika kita merasa tidak memiliki banyak harta atau kekuatan, Allah menghargai setiap usaha kecil yang dilakukan oleh ikhlas. Kisah perang Tabuk mengajarkan kita bahwa jihad di jalan Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Perjalanan yang jauh, cuaca yang panas, serta rintangan yang harus dihadapi adalah ujian yang harus dilalui oleh setiap perjuangan Allah. Namun, seperti yang ditekankan oleh Rasulullah, setiap kesulitan yang kita hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan balasan yang kita terima di akhirat. Keikhlasan dalam menghadapi ujian-ujian tersebut akan membawa kita pada kemenangan dan pahala yang besar dari Allah. Ulbah mengajarkan kita untuk selalu membangun keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan. Baik amal tersebut besar ataupun kecil, ketulusan hati dalam memberi dan berbuat baik akan menjadi penentu apakah amal tersebut diterima oleh Allah atau tidak. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga niat agar setiap perbuatan yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Dalam kisah Ulbah, Allah menerima amalnya yang sederhana, bahkan mengampuni dosa-dosanya dengan sedekah yang dia berikan, meskipun itu bukan berbentuk harta. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan menerima segala amal baik yang dilakukan dengan niat yang tulus, bahkan jika itu sekecil apapun. Kita harus senantiasa berharap pada rahmat Allah dan percaya bahwa setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas akan diterimanya. Secara keseluruhan, hikmah dari kisah Ulbah bin Zaid adalah bahwa keikhlasan hati dalam beramal dan berjuang di jalan Allah adalah hal yang utama. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.